بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki bab yang berikutnya, masih membicarakan tentang Kitabul Iman. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babun fadlu man istabra'a lidinih. Bab keutamaan orang yang menjaga agamanya sehingga memelihara agamanya dari kekurangan dan memelihara kehormatannya dari terjerumus dalam hal-hal yang tercela. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis An-Nu'man bin Bashir rahmatullahi alaih, yang menjelaskan bahwa tingkatan keimanan kaum muslimin berbeda-beda. Di antara mereka ada yang lebih tinggi keimanannya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga agamanya, memelihara agamanya dari berbagai hal-hal yang syubhat, yang dapat merusak agama dan dapat merusak kehormatan seseorang. Dan di antara kaum muslimin ada yang memiliki sikap al-wara', yaitu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan di akhirat. Namun di antara kaum muslimin ada yang meremehkan dan ada yang bermudah-mudahan dalam perkara-perkara syubhat. Maka tentu orang yang senantiasa memelihara sikap waraknya dan memelihara agama dan kehormatannya lebih mulia dan lebih tinggi keimanannya daripada mereka yang bermudah-mudahan, sehingga dikhawatirkan dia terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah memberitakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau bernama Al-Fadl bin Dukain Al-Ahwal Al-Mulai. Beliau seorang imam yang berasal dari Kufah dan terkenal dengan kuat hafalan yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah merupakan salah seorang guru dari Al-Imam Al-Bukhari,
Demikian pula guru dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Dan tentang kekuatan hafalan beliau telah diakui oleh para ulama, bahkan telah terbuktikan. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sebuah kisah di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, ketiga orang ini hendak berangkat ke Yaman untuk mengambil ilmu dari Abdul Razak bin Hammam bin Nafi' As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Pada saat mereka berangkat, maka mereka pun melewati daerah yang ditinggali oleh Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain yang menjadi perawi hadis ini. Lalu kemudian salah seorang dari bertiga ini, yaitu Yahya bin Ma'in, mengatakan, gimana kalau kita singgah terlebih dahulu di rumahnya Al-Fadl bin Dukain. Saya ingin bertemu dengan dia dan saya ingin menguji tentang kekuatan hafalan yang dia miliki. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan, tidak perlu. Dia adalah seorang yang sangat kuat hafalannya. Tidak perlu kita menguji dia. Dia adalah orang yang masyhur dengan kekuatan hafalan. Kata Yahya bin Ma'in, tidak. Saya akan mencoba dan saya ingin mengetahui secara langsung tentang kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Al-Fadl bin Dukain ini. Akhirnya mereka pun bertiga datang ke tempatnya Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Dan yang memprakarsai ujian ini adalah Yahya bin Ma'in. Beliau mengumpulkan 30 hadis dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Dukain, akan tetapi hadis itu dibulak-balik. Sanadnya dipindahkan ke matan yang satu, matan yang satu dipindahkan ke sanad yang lain. Dari 30 hadis tersebut, masing-masing dari 10 hadis hanya ada satu hadis yang benar. 9 hadis yang lainnya keliru. Maka setelah disusun sedemikian rupa oleh Yahya bin Ma'in, maka dia pun bersama dengan Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi datang ke tempatnya Al-Fadl bin Dukain. Maka Yahya bin Ma'in yang mengetuk pintu beliau. Maka dibukakanlah oleh Al-Fadl bin Dukain rahimahullahu ta'ala. Lalu pada saat mereka bertemu, kata Yahya bin Ma'in, aku ingin membacakan kepadamu, apakah betul ini adalah riwayat-riwayat yang engkau riwayatkan dari hadismu? Maka Al-Fadl bin Dukain mengatakan, silahkan. Maka Yahya bin Ma'in pun membaca 10 hadis yang pertama. Hadis pertama disebutkan, maka Al-Fadl bin Dukain mengatakan, ini keliru, ini salah, ini bukan riwayat saya. Hadis yang kedua disebutkan, demikian pula, sampai kepada hadis yang ke-10, riwayatnya benar. Tanpa ada curiga dari Al-Fadl bin Dukain bahwa beliau dalam kondisi diuji oleh Yahya bin Ma'in tentang kekuatan hafalannya. Lalu kemudian menuju ke 10 hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11 dibacakan, yang ke-12, ke-13. Semakin heran Al-Fadl bin Dukain, kenapa begitu banyak yang dia bacakan kepada saya yang penuh dengan kesalahan, dan hanya satu saja yang benar, yaitu hadis yang ke-20. Maka mulailah curiga Al-Fadl bin Dukain. Maka ketika dibacakan 10 hadis yang terakhir, hadis yang ke-21, 22, 23 sampai 29, semuanya hadis-hadis yang keliru. Tidak ada yang benar kecuali yang ke-30. Maka yakinlah Al-Fadl bin Dukain bahwa beliau dalam keadaan dikerjai oleh Yahya bin Ma'in. Beliau
dalam keadaan diuji hafalannya. Dan beliau paling tidak senang dan tidak suka ada orang yang menguji hafalan beliau. Maka setelah dibaca 30 hadis itu, beliau menunjuk kepada Ahmad bin Hanbal. Lalu kata beliau, adapun orang ini tidak mungkin dia melakukan hal itu, karena sikap wara' dia mencegah dia untuk menguji saya. Adapun yang satunya, sambil beliau mengisyaratkan kepada Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, maka orang ini masih kecil, tidak mungkin dia melakukan perbuatan itu. Lalu dia mengisyaratkan kepada Yahya bin Ma'in, lalu beliau mengatakan, hadza min fi'lika ya fa'il, ini adalah dari perbuatanmu. Lalu beliau pun menendang Yahya bin Ma'in keluar, ditendang keluar rumah. Nah, dalam keadaan kesakitan Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala bangun karena terjelembab. Ya, setelah itu ditutup pintunya oleh Al-Fadl bin Dukain. Kata Ahmad bin Hanbal, sudah saya katakan, kamu jangan melakukan itu. Beliau adalah seorang yang kuat hafalannya. Namun subhanallah, Yahya bin Ma'in mengatakan, la hadhihi ar-rifsatu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Tendangan ini aku lebih suka daripada dunia dan segala isinya. Karena dengan itu beliau semakin yakin bahwa Fadl bin Dukain adalah seorang yang benar-benar terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala haddatsana Zakaria. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Zakaria. Beliau adalah Zakaria bin Abi Zaidah Khalid Abu Yahya. Beliau juga berasal dari Kufah. Dan beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, thiqah. Hanya saja yang dicela dari beliau dikenal sebagai seorang mudallis yang suka mentadlis hadis, sehingga para ulama tidak menerima riwayat beliau kecuali apabila dia menjelaskan bahwa dia mendengarkan dari gurunya secara langsung. Adapun dalam riwayat ini beliau menyebutkan dengan lafaz an, dari. Ada kemungkinan dia mengambil dari yang lain, sehingga di sini masih tidak aman dari tadlis Zakaria bin Abi Zaidah. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarahnya bahwa di jalan yang lain telah ditemukan, dan bahkan terdapat dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Zakaria bin Abi Zaidah ketika menyebutkan hadis ini, dia meriwayatkan dari gurunya dengan mengatakan haddatsana, telah memberitakan kepada kami, menunjukkan bahwa dia mendengarkan langsung dari orang yang ada di atasnya. Maka dari sini amanlah tuduhan tadlis dari Zakaria bin Abi Zaidah. An Amirin, dari Amir bin Syarahil yang dikenal dengan Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, Abu Amr. Beliau juga berasal dari Kufah, salah seorang di antara imam Ahlus Sunnah yang masyhur. Qala, beliau berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, aku telah mendengarkan An-Nu'man bin Bashir yaqul, beliau berkata radhiyallahu anhu. Adapun An-Nu'man bin Bashir Abu Abdullah, beliau asli dari kota Madinah, dari suku Al-Khazraj, salah satu di antara dua suku terbesar yang ada di Madinah. Dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dan ayahnya, beliau An-Nu'man, ayahnya Bashir, kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mendapatkan faedah dari sanad hadis ini bahwa seluruh rantai perawi dari sanad hadis ini orang-orang Kufah. Mereka semuanya berasal dari Kufah, mulai dari Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain dari Kufah, Zakaria bin Abi Zaidah juga dari Kufah, Amir bin Syarahil juga dari Kufah. Mereka semuanya adalah orang-orang Kufah. Lalu
mengapa Amir bin Syarahil atau Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis ini dari An-Nu'man bin Bashir, padahal An-Nu'man bin Bashir adalah seorang yang berasal dari Madinah, di mana pertemuan mereka. Hal ini disebabkan karena An-Nu'man bin Bashir setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi gubernur di negeri Al-Kufah pada waktu itu. Sehingga beliau berangkat di Kufah dan beliau menyebarkan ilmunya di sana dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini adalah hadis yang bersambung. An-Nu'man bin Bashir mendengarkan langsung hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan riwayat ini, para ulama menjadikannya sebagai hujjah bahwa diperbolehkan seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang belum mencapai usia balik, diterima riwayatnya. Sebab An-Nu'man bin Bashir mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau masih kecil pada waktu itu. Nu'man bin Bashir berumur 8 tahun pada saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan bahwa pada saat beliau mendengarkan hadis ini, maka beliau masih dalam usia yang belum mencapai usia balik, dan itu diperbolehkan. Apabila seseorang hendak mengambil ilmu, mengambil hadis, tidak disyaratkan baliknya seseorang, dan disyaratkan dia mencapai usia balik pada saat dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Di saat dia menyampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Bahkan pada saat menerima hadis juga tidak disyaratkan seseorang itu dalam keadaan muslim. Bahkan kalaupun dia dalam keadaan kafir, dengan syarat pada saat dia menyampaikan hadis itu kepada yang lain, maka dia berstatus sebagai seorang muslim, maka itu diperbolehkan. Seperti Jubair bin Mut'im, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur wa kana awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Kata beliau, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur dalam salat maghribnya. Padahal waktu itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan kafir. Makanya beliau mengatakan, dan itu adalah pertama kali iman itu mulai masuk ke dalam hatiku. Beliau mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam membaca surah At-Tur di saat beliau dalam keadaan kafir. Dia mengambil hadis itu dan dia beritakan kepada yang lainnya setelah dia menjadi seorang muslim. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma musyabbahatun, dan di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara syubhat. Hadis An-Nu'man bin Bashir ini termasuk hadis yang dijelaskan oleh para ulama sebagai salah satu prinsip di dalam agama ini. Bahkan salah seorang penyair mengatakan, umdatud dini indana kalimatun musnadatun min kalami khairil bariyah, utruki syubuhat wazhad wada' ma laysa ya'nika wa'malan biniyah. Berkata penyair ini, sandaran di dalam agama ini ada beberapa kalimat, ada beberapa hadis yang disandarkan dari ucapan manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan 4 hadis. Yang pertama adalah hadis ini, utruki syubuhat, tinggalkanlah perkara-perkara syubhat. Yang kedua, bersikap zuhudlah
Maksud beliau adalah hadis wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Yang ketiga, wada' ma laysa ya'nik, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagimu. Dan hadis yang keempat adalah hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat seseorang. Yang menunjukkan bahwa hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang Islam berputar padanya. Di mana hadis ini memasuki sekian banyak dalam pembahasan-pembahasan dalam perkara agama ini. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, demikian pula dalam masalah fikih, dalam masalah jual beli, transaksi, dan hal-hal yang lainnya, pernikahan. Banyak sekali para ulama menjadikan hadis ini sebagai prinsip di dalam menjelaskan masalah-masalah tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, al-halalu bayyin. Perkara yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Sebab semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini tidak lagi membutuhkan penambahan maupun pengurangan. Karena Islam telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi saksi atas kesempurnaan syariah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Di dalam suratul Maidah ayat 103. Ayat 3, dalam suratul Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Maka Islam telah sempurna dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari hal-hal yang mendekatkan umat ini kepada surga dan menjauhkan mereka dari neraka, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak seorang pun dari nabi sebelumku melainkan merupakan satu kewajiban atasnya untuk menyampaikan kepada umatnya segala sesuatu dari kebaikan yang dibutuhkan oleh mereka, dan memberikan peringatan kepada mereka segala kejahatan yang diketahui oleh nabi tersebut, untuk memperingatkan mereka dari neraka. Maka semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang baik dan yang buruk. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabrani, beliau mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, dan tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di udara, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami ilmunya. Maka Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan segala perkara, mulai dari permasalahan-permasalahan yang penting sekali, permasalahan pokok, permasalahan prinsip, masalah ma'rifatullah, bagaimana cara mengenal Allah, itu semuanya dijelaskan di dalam agama ini, sampai kepada permasalahan yang kadang-kadang sebagian manusia menganggap sepele, yaitu masalah buang air besar. Banyak manusia menganggap bahwa itu adalah perkara yang kotor dan tidak perlu ada adab-adab dan tuntunan, tapi Islam mengatur semua itu.
Ya, sampai dalam permasalahan buang hajah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pernah sebahagian orang-orang musyrikin mereka datang kepada Salman. Lalu mereka bertanya, tujuan mereka dari bertanya ini sebenarnya adalah untuk merendahkan Islam dan menganggap bahwa Islam itu agama yang tidak sempurna. Lalu mereka mengatakan, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam permasalahan buang air besar? Maksud mereka, tidak mungkin Islam akan mengajarkan sampai kepada perkara yang sekecil itu. Buang air besar pun diajarkan. Ternyata mereka mendapatkan jawaban yang tidak mereka inginkan. Kata Salman radhiyallahu anhu, ajal, memang benar. Sampai kepada permasalahan sekecil itu pun dibahas dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan sebagian hukum-hukumnya. Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bigha'ithin wala bawlin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat dan membelakangi kiblat pada saat buang air besar ataukah buang air kecil. Wa nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami apabila kami hendak beristinja membersihkan kotoran setelah buang air dengan menggunakan batu. Apabila kami hendak menggunakan batu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi tidak boleh menggunakan 2 batu saja atau 1 batu saja, minimal 3. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ingin lebih, maka ditambah dengan bilangan ganjil, 5 batu atau 7, 9 dan seterusnya. Wa nahana an nastanjiya bi rawthin aw 'admin aw bi raji'in aw 'admin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan rawth, raji', kotoran hewan. Kalau ada kotoran hewan yang sudah mengering misalnya, sehingga bentuknya seperti batu, walaupun bentuknya seperti batu dan keras, tetap tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat untuk beristinja. Dan tidak diperbolehkan dengan menggunakan tulang. Tidak diperbolehkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma zatu ikhwanikum minal jinn," karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian dari jin. Walhasil dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam telah mengajarkan segala sesuatu. Sehingga Islam tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Tinggal kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yawman dinan fa dinan." Apa-apa yang pada saat itu tidak menjadi agama, maka hari itu tidak dianggap sebagai agama. Apa-apa yang hari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Pada saat turunnya ayat itu tidak menjadi syariat dan tidak menjadi agama, maka hari ini pun tidak bisa dianggap sebagai syariat dan tidak bisa dianggap sebagai agama. Walaupun mungkin seseorang menganggap bahwa ini adalah yang baik. Walaupun sebagian mereka mengatakan bahwa ini termasuk, tapi kalau itu tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak diamalkan oleh para sahabat, maka itu bukan dari agama dan bukan dari. Maka dari sini yang jelas pada bahwa Islam ini sangat sempurna, tidak perlu ada yang ditambah. Apa yang kaum muslimin mereka menganggap
sallallahu alaihi wasallam melakukan perayaan-perayaan perayaan Maulid sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa ini pertanda kami cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah istidlal yang batil, yang tidak benar sama sekali. Kita melihat dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini merupakan permasalahan yang sepantasnya untuk tidak dijadikan sebagai bahan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah yang terbaik dan yang paling baik akibatnya. Itu adalah yang terbaik dan yang paling baik akibatnya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran Al-Karim, dan kembali kepada Rasulnya, kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Begitulah cara kita mengembalikan setiap permasalahan di dalam perkara agama ini, agar kemudian umat Islam mereka bersatu kebenaran, mereka bersatu di atas hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang-kadang ada sebagian menyangka bahwa kita tidak perlu membahas masalah ini. Ini adalah masalah khilafiyah. Ini dapat menyebabkan keributan kaum muslimin. Maka ini pemahaman yang keliru. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Coba kita bayangkan, kalau seandainya tidak ada seorang dai, tidak seorang pun dari ustadz yang menjelaskan tentang hakikat permasalahan ini, dibiarkan berlalu begitu saja. Setiap tahun ada orang merayakan Maulid, lalu mereka menganggap ini dari agama, mereka menisbahkan ini kepada syariat Islam, sehingga terus dari generasi menuju pada generasi yang berikutnya tanpa seorang pun yang menegur, tanpa seorang pun yang berbicara, maka itu akan dianggap sebagai agama oleh manusia, oleh kaum muslimin secara khusus. Mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang disyariatkan, yang dituntunkan, yang diajarkan, seperti salat 5 waktu, seperti puasa Ramadan yang dilakukan setiap tahun. Kalau tidak ada yang berbicara. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, "Kaifa antum idza laqatum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa idza ghuyirat qalu ghuyirat as-sunnah." Bagaimana kondisi kalian nanti apabila kalian telah tertimpa fitnah? Bid'ah itu termasuk ke dalam fitnah. Bagaimana kondisi kalian apabila kalian telah tertimpa fitnah, di mana orang-orang tua mereka menjadi pikun di atas amalan bid'ah tersebut, anak-anak kecil mereka menjadi dewasa di atas amalan itu, dan manusia menjadikannya sebagai sunnah. Mereka menganggap itu sunnah. Orang yang mau merubahnya, maka mereka heran dan mereka akan berkira sunnah. Kenapa sunnah ini mau dirubah? Nah, itu bid'ah. Ada orang yang ingin merubahnya dengan mengembalikan pada sunnah. Heran, kenapa sunnah ini mau dirubah? Lalu orang-orang yang berada di dekat Abdullah bin Mas'ud bertanya, kapan itu wahai Rahman? Kapankah itu terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa qalla umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah." Apabila sudah semakin banyak para qari kalian, banyak orang yang hanya bisa membaca Al-Quran, hanya bisa membaca Al-Quran sedikitnya, akan tetapi sedikit dari para fuqaha, orang-orang yang faqih,
yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Orang-orang yang memiliki amanah, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang khain, yang berkhianat. Lalu kemudian amalan akhirah ya dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Orang beramal akhirah untuk mendapatkan dunia, sehingga mereka takut untuk berbicara kebenaran. Ya, seorang diangkat mendapatkan jabatan, sehingga dia tidak ingin berbicara kebenaran, tidak ingin mengatakan yang hak itu hak. Kenapa? Khawatir diturunkan dari jabatannya, khawatir tidak akan mendapatkan dunianya, sehingga manusia mengambil amalan-amalan akhirah untuk mendapatkan dunia itu. Wal'iyadzubillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita kembali kepada sejarah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walaupun isyarah tentang masalah Maulid Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Adakah dari beliau yang menganjurkan hendaklah kalian merayakan hari ulang tahunku, hari lahirku? Ataukah adakah beliau melakukan dengan perbuatannya? Atau adakah beliau menganjurkan kepada para sahabat? Atau adakah para sahabat itu mengamalkannya? Atau adakah dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, para imam, tokoh-tokoh Islam yang mengamalkan itu? Mereka adalah 3 generasi kurun yang terbaik yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu mereka, zamanku, para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, atba'ut tabi'in. 3 generasi yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk ke sana, apakah mereka mengamalkan? Ternyata tidak ada. Kalaulah amalan Maulid ini suatu hal yang disyariatkan, minimal suatu yang mubah, tentu mereka telah mengamalkan walaupun sekedar isyarah. Itu para sahabat. Ya, mereka berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Rasulullah, jibiliyah, yang seharusnya tidak menjadi sunnah. Abdullah bin Umar, saking semangatnya beliau dalam meniru Rasulullah, sampai sendalnya berusaha dimiripkan dengan sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan ibadah, itu bukan perkara ibadah. Akan tetapi cintanya Abdullah bin Umar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau melakukannya, meniru gerak-gerik beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ini para sahabat, tapi kita tidak mendapatkan satupun dari mereka mengamalkan amalan ini. Walal Isra Mi'raj, wala hijratul Rasul, wala peringatan Muharram, tidak pula peringatan Maulid dan yang lainnya. Tidak ada sama sekali. Kalaulah yang demikian ini termasuk di antara amalan syariatkan, mana fikihnya? Kalau sampai permasalahan yang sepele saja, masalah buang hajat, ya, itu dijelaskan di dalam Islam, ada fikihnya. Silahkan dilihat dalam kitab-kitab fikih, dalam pembahasan taharah itu selalu menyebutkan masalah ini. Bab adabu qada'il hajah, adab-adab buang hajat. Sebagian menyebutkan bab al-istitabah, bab bagaimana cara membersihkan setelah buang hajat. Sebagian menyebutkan bab al-istinja, bagaimana cara beristinja. Disebutkan adabnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang dianjurkan. Kalaulah Maulid ini termasuk amalan disyariatkan, mana fikihnya? Adakah para ulama menyebut adabu haflati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adab-adab merayakan Maulid Nabi, ada enggak? Buka kitab-kitab para ulama. Lebih terkhusus lagi, mayoritas dari penduduk kita mereka yang bermadzhab Syafi'i. Silahkan buka kitab Al-Um dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Buka kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'iyah. Buka kitab Al-Imam Nawawi, Al-Majmu', Kifayatul Akhyar. Buka kitab-kitab itu. Adakah dari mereka yang menyebutkan tentang masalah Maulid? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu satu kebaikan, mereka telah mendahului kita. Kita selalu menyanjung Al-Imam Syafi'i. Ada sebagian mereka ta'assub terhadap Imam Syafi'i. Ikuti Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkan para pengikutnya untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kalau ada, mana fikihnya? Adab-adabnya. Yang terlihat masing-masing daerah punya trik-trik sendiri. Kadang-kadang ada dunia yang diinginkan. Telur harganya 1.000, setelah dibaca oleh Pak Guru, atau dibaca oleh seorang ustadz, atau seorang kiai, atau seorang habib, jadi 10.000. Dianggap sebagai barokah. Subhanallah. Dari mana amalan seperti ini? Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan. Dilihat dari sejarah, ternyata kurun-kurun yang terbaik tidak pernah sama sekali, walaupun menyinggung. Ternyata yang kita dapatkan dalam sejarah, itu disebutkan dalam sebagian kitab. Ahmad bin Ali al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Mawa'idh wal-I'tibar bil Khutati wal Athar. Juga disebutkan dalam kitab Ahsanul Kalam fima yata'allaqu bis sunnati wal bid'ati minal anam, menyebutkan bahwa pertama kali yang diketahui dalam sejarah, yang pertama kali memunculkan bid'ah maulid ini adalah mereka-mereka dari Banu Fatimiyah yang digelar dengan Al-Abidiyun di Mesir. Itu pada abad keempat Hijriah, pada tahun 361 dan 362. Ya. Mereka dari kalangan sekte Syiah. Syiah yang ekstrim. Al-Fatimiyah. Yang di antara mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang dikenal orang-orang yang merayakan Maulid. Disebutkan dalam sejarah mereka, sejarah Daulah Fatimiyah ini, bahwa dalam setahun itu perayaan-perayaan mereka banyak betul. Ada perayaan awal tahun, ada perayaan Maulid Nabi, ada perayaan Maulid Ali bin Abi Thalib, ada perayaan Hasan, ada perayaan Husain, ada perayaan Fatimah Zahra, semuanya hari kelahiran mereka. Ada perayaan ini, perayaan itu, banyak sekali disebutkan. Dari awal tahun sampai akhir tahun ada perayaannya. Kalau itu diterapkan di Indonesia, para pegawai banyak yang libur karena sering tanggal merahnya. Nah, Allahul Musta'an. Ternyata tidak didapatkan. Yang diketahui mereka, yang memang kebiasaannya gemar melakukan perbuatan bid'ah. Mana yang harus kita contoh? Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Banu Fatimiyah itu? Kita sebagai seorang muslim, rujukannya kemana? Ada sebagian beralasan, tapi kan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib dengan Maulid Nabi. Subhanallah. Pertama, ya, sebutkan dulu sanadnya, mana referensinya. Tolong berikan, jangan hanya dengar dari mulut ke mulut. Si fulan berkata, lalu dinukil lagi. Mana kitabnya? Jelaskan, sanadnya mana? Kemudian yang kedua, ya, apakah benar bahwa pasukan salib itu terkalahkan karena mereka merayakan Maulid? Yang kalau mereka tidak merayakan Maulid, kalah. Apa seperti itu? Lagi mana Pak? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan Maulid. Mereka terus melakukan futuhat, membuka negeri ini dan negeri itu tanpa Maulid. Ya. Tanpa Maulid. Jadi bukan karena Maulidnya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang telah dia tinggalkan dalam Islam? Mana kitab fikihnya? Apakah dia seorang alim sehingga kita dianjurkan untuk mengikuti? Ya. Atau dia hanya seorang yang pernah memberi semangat kepada kaum muslimin? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau. Rahimahullah taala. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang ada yang dipaksa-paksakan untuk dijadikan sebagai dalil, padahal itu dalih. Ya. Dan penting kita membahas masalah ini agar kemudian kaum muslimin mengetahui. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau bersabda, "La yamna'anna ahadakum haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidahu aw sami'ahu." Tidak sepantasnya seseorang itu, ya, mencegah dia dari mengucapkan kebenaran karena segannya dia dari seseorang ketika dia telah melihatnya atau mendengarnya atau mengetahuinya. Pada saat kita telah mengetahui itu kebenaran, wajib kita sampaikan kepada umat agar kemudian tidak tergaburkan di kalangan umat ini. Mana yang hak? Penting bagi kita untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan dan mengembalikan pada kaum muslimin kepada sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka telah berjaya disebabkan karena komitmennya mereka di atas agama Allah,
Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bid'ah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan ma nasarallahu al-Islam bimubtadi'. Allah tidak akan menolong Islam ini dengan ahlul bid'ah. Allah tidak akan menolong Islam dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong Islam di saat kaum muslimin telah memahami sunnah dan mereka berbondong-bondong untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah karena waktu Isya telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah pada apa yang telah kita jelaskan dan menambah ilmu dan keimanan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.